Masuk dalam firman Tuhan karena waktunya sangat sempit, saudara. Saya bergumul dan saya tanyakan Tuhan, dan Tuhan berikan suatu firman, dan firman ini cukup panjang dan seperti yang dipesankan 3/4 jam. Saya harap kita bisa menyelesaikan dengan baik. Saudara, satu hal kenapa malam ini Tuhan katakan sesuatu, yaitu apa? Dia rindu untuk anak-anaknya mengerti karakter dari Dia. Dia sangat rindu untuk anak-anaknya mengerti sifat-sifat dari Dia. Karena apa, saudara? Terlalu lama kita meminta Tuhan untuk mengerti kita. Terlalu lama kita berpikir kalau saya jatuh dalam dosa, itu adalah Tuhan harus mengerti kita. Tuhan harus mengampuni. Kalau kita berpikir yang negatif, ya saya kan manusia. Tuhan harus mengerti kita. Sudah waktunya jemaat menjadi dewasa. Dan seorang yang dewasa adalah seorang yang tidak minta dimengerti, tapi seorang yang belajar mengerti orang lain. Amin, saudara. Itu yang Tuhan rindukan malam ini. Untuk saudara dan saya mengerti siapa Dia, mengerti karakter Dia, mengerti kehendak Dia, apa hak dan kewajiban kita. Dan kemudian satu hal yang Dia rindukan, bahwa setiap karakter Dia, setiap kemampuan Dia, setiap hak Dia, setiap anugerah Dia nyata dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan nyatakan malam hari ini. Jadi kalau saudara dan saya tahu siapa Dia, bukan cuma sekedar tahu, tapi katakan, Tuhan, kalau Engkau memiliki itu seperti firman-Mu, Engkau adalah ciptaan sulung, Engkau adalah contoh dan teladan bagi manusia. Aku rindu untuk memiliki itu. Aku rindu untuk menikmati itu. Aku rindu untuk itu menjadi kenyataan di dalam hidupku. Saudara, kita akan buka dari Yohanes. Kitab Yohanes dikatakan adalah kitab yang menceritakan kealahan pada Tuhan kita. Kitab yang menceritakan bagaimana sifat-sifat Dia dan karakter daripada seorang anak Allah. Yohanes menceritakan karena dia adalah seorang murid yang dekat dengan Dia, yang merasakan akan isi hati Tuhan. Saudara, kalau Yohanes melihat banyak sekali mujizat, dia melihat banyak mujizat yang Yesus buat, tapi dia cuma mencatat beberapa, saudara. Dia nggak catat semua. Kalau saudara bandingkan dengan yang dicatat oleh Markus, yang dicatat dengan Matius, jauh lebih banyak daripada apa yang dicatat oleh Yohanes. Tapi di dalam setiap mujizat yang dicatat oleh Yohanes, ada karakter Allah, ada sifat Allah, ada kehendak Allah yang dinyatakan. Saudara, kita akan mulai buka dari Yohanes 2 ayat 8 dan 10. Saudara, saya harap tahu semua ceritanya, jadi saya nggak usah ceritakan dari awal. Kalau nggak tahu nanti di rumah baca lagi, saudara. Yohanes 2 ayat 8 dan 10. Saya akan bacakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, ini yang pertama Tuhan buat. Saudara tahu tentang mujizat di Kana. Tapi apa sifat apa yang saudara dan saya boleh pelajari? Yang pertama, Dia adalah Allah yang mencipta, saudara. Dia ciptakan air menjadi anggur. Dia ciptakan sesuatu yang sebenarnya secara dunia itu tidak bisa terjadi. Dan saudara, itulah yang harus kita tangkap. Banyak orang berpikir begini, kalau sifat saya sudah pemarah, ya dari sononya begitu susah dirubah. Saudara, jangan katakan itu lagi. Katakan Allah yang mencipta, Dia ciptakan aku menjadi manusia baru. Amin, saudara. Bukan cuma itu, banyak orang tidak mengerti apa hak dalam mencipta ini. Alkitab di Amsal mengatakan mati dan hidup dikuasai oleh mulut. Karena itu artinya apa? Kita punya kuasa dalam mencipta dalam mulut kita. Saudara, kalau saudara misalnya mau memimpin pujian, atau saudara menjadi seorang pendoa di dalam sebuah jemaat, saudara merasakan ada suatu tekanan di dalam jemaat itu, ada roh yang sedih, saudara bisa katakan di dalam nama Yesus, aku minta Tuhan ciptakan suasana yang baru, ciptakan sukacita Allah, ciptakan kemerdekaan Allah, ciptakan kebebasan. Itu hak dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk menciptakan suasana yang baru, menciptakan hadirat Allah di mana kita tinggal, menciptakan damai sejahtera Allah di mana keluarga kita ada. Saudara mengerti akan hal ini. Hak mencipta adalah bagian kita. Tapi kalau saudara baca, bagaimana kita bisa diciptakan menjadi baru? Bagaimana hak mencipta itu bisa menjadi milik kita? Dikatakan satu rahasianya. Pada saat Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu menurut. Berarti apa? Ada ketaatan.
ketaatan. Cuma itu saudara, ketaatan. Harga daripada suatu ciptaan baru, harga daripada suatu kemuliaan hak untuk mencipta, dibayar dengan ketaatan. Tanpa ketaatan tidak ada sesuatu yang bisa tercipta. Oke saudara, kita lanjutkan. Saudara bisa kembangkan sendiri. Taat itu berarti segala sesuatu. Taat dalam membaca Alkitab, taat dalam mentaati firman-firman Tuhan, taat dalam memberi persembahan, taat dalam memberi perpuluhan. Silahkan bayangkan sendiri dan kembangkan sendiri. Kemudian dikatakan ayat yang 10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sifat Allah yang kedua saudara yang dinyatakan di dalam Yohanes di sini adalah apa? Dia selalu mau yang baik dan lebih baik. Dia tidak pernah puas dengan keadaan saudara dan saya. Bukan dalam arti dia orang yang terus menuntut dan menuntut. Tidak. Tapi dia berkata, anakku, aku rindu engkau menjadi sama seperti aku. Itu targetnya. Dan pemrosesan terjadi hari lepas hari. Semuanya terjadi demi kebaikan kita. Karena semakin kita bertumbuh, kemuliaan akan semakin besar. Berkat akan semakin besar. Segala keinginan kita akan semakin boleh dia turuti saudara. Karena apa? Kita semakin serupa dengan dia. Karena itu saudara, jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Katakan, Tuhan, aku mau lebih serupa dengan engkau. Aku mau lebih mengerti firman Allah. Aku mau keluargaku lebih bertumbuh. Aku mau persekutuanku lebih berkembang. Selama kerinduan itu ada di dalam hidup saudara dan saya, itu makin akan bisa bertumbuh. Tapi begitu saudara dan saya merasa puas dalam satu titik, lah sudah lumayan. Mending saya sudah pelayanan, orang lain belum pelayanan. Saudara akan berhenti di satu titik itu. Katakan, aku mau lebih Tuhan. Aku mau menyenangkan hatimu. Aku lebih mau mencari isi hatimu. Maka kita akan mendapat yang baik dan lebih baik. Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam satu titik. Dia akan menambah kita dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Berkat kepada berkat, keberhasilan kepada keberhasilan. Kita lanjutkan saudara. Yang kedua, Yohanes 5 ayat 5, 9 dan 14. Saya akan mulai bacakan Yohanes 5 ayat 5 sampai 9 kemudian ayat 14. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Kemudian ayat 14 saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh? Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, dari sini kita akan belajar. 38 tahun orang itu menderita. Dan dalam waktu 1 menit mungkin. Cuma dikatakan, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Nggak sampai 1 menit saudara, dia berjalan. Apa artinya? Dia adalah Allah yang mengatasi setiap waktu. Amin. Saudara, banyak orang tidak mengerti ini. Banyak orang berpikir waktu adalah milik dia. Karena itu dia kejar berkat dengan apa? Kerja keras siang, pagi dan malam. Padahal Alkitab mengatakan dia memberi pada waktu tidur, saudara. Artinya kita tidak perlu susah payah. Kalau kita menyenangkan hati Allah, kita sungguh melekat pada dia, berkat itu akan mengikuti kita. Kemudian banyak yang menentukan begini, kalau saya menikah, itu kalau saya sudah berhasil. Kalau saya sudah punya rumah, kalau saya sudah begini dan begitu. Kalau saya melayani, kalau saya sudah begini dan begitu. Saudara, banyak dari kita tanpa kita sadari menentukan waktu. Padahal mari kita belajar untuk apa? Menyerahkan waktu kepada Tuhan. Karena dialah yang mempunyai waktu. Dia adalah Tuhan yang mengatasi waktu. Saya belajar ini daripada Tuhan saudara. Saya menikah waktu itu umur 21. Dan semua orang berkata, "Kamu bodoh, menikah pada waktu muda, belum selesai sekolah." Menurut dunia salah, menurut Kristen salah, semuanya disalahkan. Tapi saya tahu itu adalah kehendak Tuhan. Dan sekarang setelah saya menikah 7 tahun, saya katakan itu tidak salah. Sungguh itu adalah waktu yang tepat. Tapi saya mendengar kesaksian dari hamba Tuhan yang lain. Tuhan katakan jangan menikah sampai umur 39 tahun. Dan dia tidak menikah. Semua orang berkata dia terlambat. Semua orang berkata dia sudah karatan, sudah gak bisa laku lagi. Tapi Tuhan tahu itu saat yang tepat.
tepat. Dan dia berkata, setelah pelayanan saya maju, setelah pribadi saya dibentuk, Allah sediakan seorang jodoh. Saudara, karena itu jangan batasi rencana Allah. Dia Tuhan yang mempunyai waktu, dia yang menentukan, berhak menentukan hidupmu dan hidupku. Saudara, kemudian saya punya kesaksian lain soal waktu. Pada waktu saya mau berangkat ke negeri Belanda untuk sekolah sebagai seorang arsitek, saya berpikir Tuhan berkata begini, engkau pasti selesai. Selama engkau berjalan di dalam jalan-jalanmu, jalan-jalanmu maksudnya di dalam jalan yang Tuhan tetapkan, engkau pasti menyelesaikan sekolah dengan baik. Secara manusia, saudara, saya pikir saya akan berhasil dari tahun ke tahun dengan baik, saudara. Tapi apa yang Tuhan buat? Macet, saudara. Tahun kelima, saudara, saya masih memiliki banyak sekali tentaman. Saya masih memiliki banyak sekali skripsi. Saya masih memiliki tugas akhir. Saya masih memiliki setumpuk tugas-tugas yang lain, saudara. Dan secara manusia, waktu saya tinggal 1 tahun lagi. Dan itu tidak mungkin saya selesaikan. Dosen saya, semua orang berkata, lu gila. Dia bilang, kalau dari dulu bodoh ya gak mungkin nyelesain. Dia bilang begitu. Sudah pasti menjadi mahasiswa abadi atau pulang, saudara, tanpa gelar. Saat itu secara manusia saya sudah mengeluh. Saya sudah tidak punya iman. Saya sudah berkata, Tuhan gak mungkin saya selesai. Orang normal yang pintar aja menyelesaikan tugas akhir dalam 1 tahun. Mana mungkin saya dalam waktu 1 tahun mengerjakan 14 tentamen, 5 skripsi. Dan dengan 1 tugas akhir. Gak mungkin, saudara, gak mungkin. Berarti itu saya merangkap dalam waktu 1 tahun. Saya selesaikan tingkat 3 dan tingkat 4 saya, saudara. Itu tidak mungkin terjadi secara manusia. Buat yang pintar aja gak mungkin. Apalagi buat yang bodoh atau sedikit pas-pasan seperti saya, saudara. Dan tapi waktu saya berdoa, Tuhan katakan, bukankah aku Tuhan yang memiliki waktu? Aku yang mengembalikan masa-masa tahun-tahunmu yang dimakan belalang perayap, belalang pengerip. Dan aku akan membalikan itu untuk kemuliaan bagi namaku. Dan sungguh saudara, saya bisa saksikan, tepat 1 tahun dia bereskan semua mata pelajaran saya. Dia bereskan semua 14 tentamen saya. Dia bereskan 5 skripsi saya. Dia bereskan tugas akhir saya. Kalau saudara tanya bagaimana itu mungkin terjadi, saya berkata saya juga nggak tahu, saudara. Kadang-kadang saya ke sekolah, Tuhan katakan daftar ujian ini. Sekali ujian saya ambil 6, kadang-kadang 7 ujian, saudara. Dan saya nggak punya waktu untuk belajar karena saya masih sibuk dalam pelayanan. Saya masih punya banyak urusan yang lain, saudara. Dan saat itu seringkali Tuhan cuma katakan, kamu belajar bab ini, besok yang keluar ini. Kadang-kadang dia suruh ke sekolah, dia katakan minta soal kepada temanmu ini, besok itu yang keluar. Begitu keadaan saya hari demi hari. Dan juga soal skripsi, Tuhan sediakan setiap orang yang membantu saya. Sehingga dalam waktu 1 tahun dia pulihkan semuanya. Dan dia katakan, bukankah aku Tuhan yang mengatasi waktu? Kalau aku sudah membuka, tidak ada yang sanggup menutup. Dan kalau aku sudah menutup, tidak ada yang sanggup membuka. Amin, saudara. Karena itu saudara tidak perlu takut. Kalau yang berkata, kok usahaku gak maju-maju sampai sekarang. Padahal Tuhan janjikan aku akan jadi bendahara Allah. Pada saat dia membuka, dia akan bukakan segala sesuatu. Banyak orang yang mengeluh, rasanya pelayanan saya kok begini-begini saja. Seringkali saya katakan, Yesus menunggu 30 tahun untuk masa persiapan. Musa menunggu 40 tahun untuk diproses. Daud, Yusuf 13 tahun. Karena itu berapa tahun pun Allah mempersiapkan engkau dan saya. Katakan aku mengucap syukur. Karena ada saatnya Allah akan mengangkat engkau tinggi. Kalau kita dan saya, saudara dan saya tidak siap, kita akan jatuh ke bawah. Tapi kalau kita gunakan pada masa persiapan untuk sungguh-sungguh mengenal Dia, untuk tekun, untuk berharap, untuk tidak mengeluh. Pada saat Dia angkat kita tinggi, kita akan sudah siap menghadapi goncangan apapun. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan tetap memancarkan cahayanya seperti bintang yang di langit. Karena itu belajar saudara untuk mengerti prinsip ini. Dia memegang waktu. Tidak usah peduli. Waktu boleh berlalu, saudara boleh menjadi tua. Allahmu dan Allahku sanggup untuk menghentikan waktu. Kita lanjutkan saudara. Dikatakan di ayat itu, dikatakan di ayat yang ke-6, dikatakan maukah engkau sembuh? Saudara, ini suatu pertanyaan yang aneh. Pada dasar Yesus tahu dia sakit. Yesus tahu dia menunggu di situ. Kenapa dia perlu tanya maukah engkau sembuh? Saudara, ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah memaksakan sesuatu. Saudara dan saya tidak pernah dipaksa untuk bertumbuh. Saudara dan saya tidak pernah dipaksa untuk taat. Saudara dan saya tidak pernah dipaksa untuk memuji. Tapi semuanya adalah pilihan saudara dan saya. Saya seringkali berkata, berkat atau kutuk
ada di dalam pilihan kita, saudara. Berbuat dosa atau taat kepada Tuhan ada di dalam pilihan kita. Banyak orang berkata, iblis yang salah ngodain saya. Tapi putusan tetap di tangan kita. Kita bisa berkata ya atau berkata tidak kepada iblis. Karena itu ini saatnya kita tahu kan ini. Allah bukan Allah yang menciptakan kita sebagai robot. Tapi Allah yang memberi kebebasan. Saat kita berkata, aku mau Tuhan, ubah aku, proses aku, Dia akan paksakan rencananya dalam hidup kita. Tapi saat kita berkata, cukup Tuhan, jangan ikut-ikut soal bisnisku, jangan ikut-ikut soal rumah tanggaku, ini urusanku, Dia akan berhenti. Dan Dia akan biarkan kita memilih jalan kita sendiri. Pelajari hal ini, mengerti hal ini, maka saudara tidak akan menyalahkan Allah. Saudara akan mengerti kenapa Allah membiarkan beberapa hal terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang selanjutnya ayat 14 mengatakan, Yesus katakan apa di sini? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa artinya di sini? Bahwa Allah adalah Allah yang adil. Dia Allah yang sangat mengasihi kita, tapi Dia juga Allah yang adil. Dia tidak bisa membiarkan kalau kita berbuat dosa. Bukan berarti pada saat kita berbuat dosa kita langsung dihukum, bukan saudara. Tapi kita mesti tahu ada si pendakwa, ada iblis. Begitu kita jatuh di dalam dosa, iblis akan langsung menghadap Allah dan berkata, Tuhan, tuh anakmu jatuh dalam dosa, enak aja lepas dari hukuman, sini dong Tuhan kasihin ke aku, biar aku yang menjatuhkan hukuman. Dan Tuhan tidak bisa berkata apa-apa selain kita cepat-cepat minta ampun dan kembali ke hadapan Tuhan. Karena itu saudara mengerti hal ini. Begitu kita jatuh dalam dosa, kita harus bercepat-cepat meminta ampun dan sadar. Nggak apa-apa jatuh dalam dosa. Dalam arti biasa saudara. Manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita mari berlomba dengan iblis untuk cepat memperbaiki kesalahan. Supaya kalau bisa sebelum iblis sampai ke tahta Allah saudara, kita sudah berkata, Tuhan ampuni aku. Biar darahmu menguduskan aku. Sehingga pada saat iblis menghadap ke tahta Tuhan, Yesus katakan, sudah selesai. Dia sudah bereskan dengan aku. Amin saudara. Itu rahasia kemenangan. Rahasia di mana kita bisa berdiri tegak di hadapan Allah. Karena hari lepas hari kita selalu datang ke hadapan Dia untuk membereskan hidup kita. Kita lanjutkan saudara. Kita buka Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Kemudian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, kita belajar dari sini. Lewat mujizat ini ada satu hal yang Dia nyatakan. Dia adalah Allah sumber kelimpahan kita. Dan Dia adalah Yehova Jireh, Yehova yang melengkapi semua kebutuhan kita. Saudara sudah dengar kesaksian tadi. Benar, Dia adalah Allah yang sumber kelimpahan. Dia adalah Allah yang membuat kita mampu untuk mengalami hal-hal yang tidak di luar kemampuan kita, saudara. Saya melihat bahwa Allah itu Allah yang setia dalam hal ini. Menyediakan semua kebutuhan kita. Saya lihat hidup saya. Pada waktu saya kecil, saya belum pelayanan, saya belum berbuat apa-apa. Saat itu ayah saya sebagai seorang dokter, tapi prakteknya masih macet, saudara. Kadang-kadang ada pasien, kadang-kadang enggak. Kalau saya ingin baju, saudara, kalau saya pengen untuk pergi ke pesta mau baju baru, saya enggak pernah minta sama orang tua saya. Saya berdoa minta kepada Tuhan dan saya lihat Allah mencukupi. Sampai saya kemudian dewasa, saudara. Saya tinggal di kota Delft. Pada saat itu saya belum menjadi hamba Tuhan. Di sana semua rata-rata mahasiswa, sama-sama duitnya mepet, saudara. Tapi saya melihat Allah tetap mencukupi saya. Berapa banyak kali kalau saya boleh ceritakan di sini, saudara bisa semalam-malaman mendengar cerita saya. Banyak kali saya temukan uang di laci saya. Saya tidak pernah tahu sampai sekarang siapa yang memberi itu. Dan jumlahnya tidak sedikit. Kadang-kadang sampai 3 juta, 4 juta rupiah, saudara. Saya tahu Allah adalah Allah yang sanggup menyediakan. Kemudian pada waktu saya pindah rumah, ada orang yang mengirim dari ranjang sampai soal korden, sampai soal tapet, semua ada yang memberi uang, saudara. Saya tahu Allah adalah Allah yang menyediakan. Dan sampai saat ini saya menjadi seorang hamba Tuhan. Barusan minggu kemarin saya mengalami sesuatu. Pada waktu itu saya sudah punya kesepakatan dengan suami saya, saudara. Sebagian uang daripada gajinya ditabung, sebagian untuk hidup sehari-hari, sedang sisanya kebutuhan sehari-hari adalah semua dari pelayanan saya.
Itu sudah janjian kami, saudara. Dan saya percaya Tuhan adalah Allah yang mencukupi. Kemudian baru permulaan bulan, saudara. Uang ada sekitar 500.000, saudara. Saya pikir cukuplah untuk bayar koran, bayar listrik, bayar telepon dan sebagainya. Itu sekitar 500, saudara. Pada saat tepat seperti itu, Allah katakan jelas dalam hati saya, berikan uangmu itu untuk orang ini dan ini dan ini. Habis, saudara, 500.000. Mikir, saudara, saya secara manusia, bukannya saya nggak bisa ambil uang di bank, saudara, tapi saya orangnya tuh rada maunya tuh saklek gitulah kalau istilahnya. Jadi kalau saya sudah janji sama suami saya begitu, ya saya bisa untuk menutupi hal itu. Jadi saya nggak mau sebenarnya untuk minta uang sama suami saya untuk ambil di bank begitu. Padahal habis sama sekali. Saat itu 0, saudara. Dan saudara tahu ini masuk bulan baru, saya harus sediakan banyak hal. Terus saya berdoa bilang begini, Tuhan, saya mau belajar taat. Kalau saya berikan semua, sudah. Saya percaya Allah adalah Allah yang mencukupi. Kemudian saya lihat jadwal saya. Saudara, saya jujur sama saudara. Kalau pelayanan itu nggak selalu menguntungkan, saudara. Jangan pikir selalu dapat persembahan, saudara. Banyak tempat-tempat yang tidak ngasih persembahan. Juga banyak tempat-tempat yang bikin rugi, saudara, istilahnya. Maksudnya begini, saya pergi mesti naik kendaraan, naik taksi dan sebagainya. Nggak dapat persembahan kan tekor, saudara. Dan jujur, rumah saya itu di Bekasi. Jadi kalau saya naik taksi, itu habis minimal 40.000, saudara. Jadinya saya tahu bahwa Tuhan ini kalau bukan Engkau yang mencukupi, tekor saya, saudara, habis sama sekali. Padahal di rumah 0 waktu itu, saudara. Dan saya lihat daftar pelayanan, ini saya udah tahu kira-kiranya. Ini nggak untung, ini nggak untung. Waduh, saya bilang begitu. Waduh, sebulan ini nggak ada yang untung, saudara, pelayanan. Semua ngepas semua, saudara. Terus saya pikir, sudahlah, saya mengucap syukur. Saya percaya Allah adalah Allah yang menyediakan. Ya ada cuma 1-2 yang kira-kira bakal dapat persembahan. Tapi yang lain sudah semuanya jemaat-jemaat kecil, saudara. Pada saat itu saya berkata, Tuhan, kehendak-Mu jadi. Dan saudara, saya melihat ajaibnya Tuhan. Saya nggak pelayanan ke tempat lain, tapi berkat Allah mengalir luar biasa. Dalam minggu ini, saudara, dalam 1 minggu, saya sudah terima 2 kali lipat dari apa yang saya berikan. 1 juta Tuhan kembalikan. Saya tidak tahu dari mana semua. Ada aja alasannya. Ada orang kasih karena anak saya ulang tahun. Ada orang kasih karena pelayanan kaset saya. Ada orang kasih karena ini, karena itu, karena itu. Dan saya mengucap syukur karena Allah adalah Allah yang menyediakan. Dia sumber kelimpahan. Amin, saudara. Saya tidak peduli saya dipanggil di mana. Saya tidak peduli dipanggil di tempat kecil atau di tempat besar. Karena persembahan saya bukan tergantung daripada manusia, tapi tergantung dari Allah yang memberi, Allah yang menyediakan. Mari kita lanjutkan, saudara. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 20 dan 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia di dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudara, baca di sini judulnya apa? Yesus berjalan di atas air. Saudara, inilah bukti bahwa dia adalah Allah yang mengatasi setiap hukum alam. Ini adalah bukti bahwa saudara tidak perlu yang namanya hukum alam. Banyak orang yang tidak diberi anak pada usia 30 berkata, nanti kalau Tuhan gak kasih sekarang. Secara hukum alam, kalau wanita melahirkan atau mengandung di atas umur 30 itu susah. Saya katakan dia Allah yang mengatasi hukum alam. Amin, saudara. Dia bisa berbuat apapun saja. Dia bisa sembuhkan saudara dari sakit. Dia bisa berbuat segala sesuatu. Pada suatu saat saya pernah, saudara, kelindes mobil ceritanya kaki saya, saudara. Secara hukum alam, kaki kalau sudah kerasa sakitnya luar biasa, sudah mulai membiru, saudara. Sudah mulai biru dan bengkak, dia akan makin bengkak, saudara. Dia akan makin memerah dan akan makin sakit, saudara. Tapi pada waktu itu saya katakan, Tuhan, Engkau mengatasi hukum alam. Kau bisa sembuhkan kakiku saat ini juga. Pada saat saya usap, kira-kira 10 menit biru itu hilang, saudara. Dan kemudian bengkak itu mulai mengempes dan sama sekali sembuh. Saya tahu adalah Tuhan yang mengatasi hukum alam. Tapi ada satu lagi yang mulia di sini, dikatakan jangan takut. Dia adalah Tuhan Shalom, Yehova Shalom. Yehova yang memberi kita damai sejahtera. Yehova yang berkata jangan takut, jangan khawatir apapun. Banyak orang tergantung saat ini kepada obat tidur karena khawatir. Karena tidak bisa menyerah kepada Tuhan. Karena banyak pikiran, semakin kaya bukan semakin enak, saudara. Banyak orang semakin gelisah, takut perampokan, takut kredit macet, takut ini, takut itu, saudara. Tapi kita punya Allah, sumber shalom, sumber damai sejahtera. Dan selama kita tinggal di dalam Dia, percayalah, Dia Allah yang memberi kita damai sejahtera.
Banyak orang juga berpikir bahwa damai sejahtera itu tergantung dari keadaan. Kalau keadaannya enak, kalau semuanya baik, saudara bisa damai sejahtera. Tapi kalau duitnya pas-pasan, banyak masalah, anak nakal, tidak bisa damai sejahtera. Tapi malam ini saya katakan di hadapan saudara, Alkitab tidak pernah katakan itu. Alkitab katakan damai sejahtera yang Allah tinggalkan itu akan mengalir dari dalam keluar, akan membuat saudara menularkan damai sejahtera. Kalau saudara memiliki damai sejahtera itu, maka anakmu, istrimu, suamimu, orang-orang di kantor akan merasakan damai sejahtera itu. Bukan kita yang dipengaruhi keadaan, tapi kita yang menciptakan keadaan. Amin. Minta itu saudara. Kalau saudara saat-saat ini merasa tidak memiliki damai sejahtera, katakan, Bapa, berikan damai sejahtera yang melebihi segala akal, yang mencengkeram hidupku, yang melampaui keadaanku, yang menguatkan aku, supaya aku timbul seperti emas murni, supaya aku yang menciptakan keadaan, bukan aku yang dipengaruhi keadaan. Dialah sumber-sumber dari damai sejahtera. Saudara, kemudian dikatakan di ayat yang ke-21, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara, ini adalah ayat yang merupakan jaminan. Dia Allah yang membawa kita sampai kepada tujuan. Apapun keadaan kita, apapun ketidakmampuan kita, apapun keberadaan kita, mungkin kita berkata saya miskin, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya kemampuan, saya banyak kelemahan, saya ini dan itu saudara. Selama saudara bergantung kepada Dia, selama saudara berkata aku mau taat kepadamu Tuhan, aku mau Tuhan, selebihnya paksakan rencanamu dalam hidupku. Selama saudara berkata begitu, selama saudara punya tekad untuk taat, selama saudara punya kerinduan untuk mau, Dia Allah yang bertanggung jawab, Dia Allah yang mampu untuk membawa kita sampai kepada tujuan. Karena itu tidak perlu khawatir. Dia tidak pernah gantungkan sampai kepada tujuan karena keberadaan kita, tapi Dia gantungkan karena keberadaan Dia. Dia mampu untuk membawa kita sampai pada tujuan, apapun keadaannya. Tapi masalahnya, ingat sekali lagi, maukah engkau sampai pada tujuan? Itu yang Tuhan sering tanyakan. Maukah engkau berubah? Maukah engkau berkenan di hadapanku? Maukah engkau aku proses? Jawabnya adalah di antara saudara dan saya. Dia tidak pernah paksakan keadaan, tapi Dia tunggu jawaban kita. Begitu kita berkata ya, itu artinya kerjasama itu akan terbentuk. Dan Dia akan lakukan, dan Dia akan selesaikan. Kita lanjutkan saudara. Kita baca Yohanes 9 ayat 2, 3, 6 dan 7. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kemudian ayat 6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, ini mengatakan bahwa Allah adalah Allah sumber jawaban. Banyak orang berkata, kenapa saya sakit? Kenapa saya dilanda masalah? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa nasib saya jelek? Kenapa ini dan kenapa itu? Tapi malam ini Tuhan katakan, Dia satu-satunya jawaban dalam hidupmu. Banyak orang mencari jawaban di luar. Baik lewat ramal, baik lewat dokter, baik lewat segala macam. Tapi saya katakan, berharap kepada Dia yang pertama. Karena Dia adalah sumber segalanya. Saudara, dulu saya banyak tidak mengerti. Saya bilang, kenapa si istri mesti tunduk kepada suami? Saya kenapa mesti banyak orang yang diproses dan mengalami penderitaan? Tapi setelah saya masuk di dalam Dia, sungguh saya tahu bahwa rencananya itu indah. Dan setelah saya mempelajari Alkitab, saya tahu bahwa tidak ada satu perintah pun yang Dia buat untuk kepentingan Tuhan sendiri. Tapi semua perintah yang Dia buat, termasuk hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihilah istri, termasuk persembahan perpuluhan, termasuk puji-pujian, semuanya demi kebaikan kita. Itu menguntungkan kita saudara, selama kita mau melakukan firman Allah.
Sampai saya mengerti sungguh, kalau dia meminta sesuatu dalam hidup kita, seolah-olah dia meminta korban dalam hidup kita, meminta sesuatu yang paling kita kasihi, sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, bukan karena Allah membutuhkan, tapi karena kita perlu untuk menyerahkan hal itu, saudara. Kalau saudara menanamkan hal ini dalam hidup saudara, saudara akan menjadi orang yang paling bahagia. Karena saudara tahu betapa dia mengasihi kita. Seringkali kita tidak mengerti, kok Allah minta ini, Allah minta itu. Tapi sekarang saya tahu. Saya sampai berkata begini, Tuhan, saya sungguh kagum dengan Engkau. Semakin Engkau tuntut saya seolah-olah sesuatu yang berat, berkat yang Kau sudah sediakan semakin besar. Semakin Kau proses aku semakin berat. Saya tahu keindahan dan kemuliaan yang Kau sediakan semakin besar. Saya baru tahu dan saya berkata, sungguh Tuhan, tidak pernah rugi untuk taat kepadamu. Salah satu contoh yang real, saudara, adalah tentang anak saya. Pada waktu anak saya yang pertama, saya sekarang mengandung anak saya yang kedua, saudara. Pada waktu anak pertama saya mau lahir, saya mendapat mimpi 2 kali, saudara, bahwa anak saya akan meninggal dalam waktu yang tidak lama. Jadi kira-kira lahir terus 1-2 hari kemudian meninggal. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, saudara. Adik ipar saya bermimpi hal yang sama, bahwa anak saya meninggal. Kemudian ibu saya bermimpi hal yang sama. Kemudian terakhir ayah saya mendapat suara dan pernyataan dari Tuhan, tanya begini, kalau seandainya cucumu yang pertama itu aku ambil, apakah engkau rela? Pada saat semua itu datang kepada saya tahu bahwa inilah saatnya untuk Tuhan meminta untuk saya menyerahkan anak saya. Dia minta untuk saya berikan kepada dia. Dan saat itu dengan hati yang sedih, karena saya tahu kalau saya menyerahkan, kalau sungguh dia ambil, saya tidak boleh protes. Saya tidak boleh berkata kenapa Tuhan, tapi saya harus katakan saya mengucap syukur karena itu rencanamu yang terbaik. Saya mulai katakan, Tuhan ambil anakku, silahkan Tuhan. Kalau engkau mau setelah saya melahirkan 2-3 hari dia meninggal, silahkan Tuhan, aku rela. Walaupun dengan hati yang sangat sedih waktu itu saya rela. Saya katakan dia bukan anakku lagi Tuhan, aku persembahkan sepenuhnya di dalam tanganmu. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa engkau sudah ambil alih anak itu. Apapun yang engkau buat dalam hidup anak itu, saya tidak akan protes. Setelah selesai itu Tuhan katakan aku terima persembahanmu. Saya mengucapnya tidak gampang saudara, waktu itu saya sembari menangis karena saya tahu saya harus buat itu dengan sepenuh hati, bukan cuma di mulut. Dan pada waktu anak itu lahir, semuanya normal. Dan saya lihat sekarang dia bertumbuh dengan baik saudara. Itu saya heran saudara, saya nggak pernah beli sesuatu yang berharga untuk anak itu. Dari ranjang saudara, sampai tempat mandiin saudara, sampai ember saudara, sampai semua baju-baju yang bagus, sampai soal sepeda, sampai soal sekarang dia baru umur 1 tahun, sudah ada yang beliin motor, sudah ada yang beliin sepeda saudara, kereta dorong, semua orang yang membelikan saudara. Sampai dotnya saudara tahu dot buat minum itu orang lain yang membelikan, bukan saya saudara. Dan pada waktu itu saya mulai bingung, saya katakan Tuhan, rasanya kok benar-benar saya ini nggak ngeluarin duit apa-apa untuk anak ini kecuali makanan sehari-hari. Semuanya engkau sediakan. Kemudian apa yang Allah jawab? Bukankah dia anakku dan bukan anakmu? Aku bertanggung jawab penuh untuk hidupnya. Dan saat itu saya benar mengucap syukur. Kalau dia minta saudara, bukan demi keuntungan kita, bukan demi keuntungan dia, tapi demi keuntungan kita. Dan setiap kali saya melihat anak itu, saya berkata sungguh saya mengucap syukur. Kalau Allah yang pegang anak itu, Allah yang mendidik dia, Allah yang bertanggung jawab untuk hidupnya. Saya lihat nyata dalam hidup anak saya, segala sesuatu yang dia perlukan, segala sesuatu yang dia mau, Allah berikan. Karena Tuhan berkata, akulah bapaknya dan bukan engkau. Dan saya tahu itulah arti persembahan. Begitu saudara berani untuk memberikan, dia pegang, dia ambil dan dia ubah menjadi indah. Hidupmu kalau dia minta saudara, dia akan ubah itu menjadi sesuatu yang berharga. Anakmu, kariermu, apapun yang dia minta dalam hidupmu, dia ubah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapannya. Berikan, jangan pernah tolak kalau dia meminta sesuatu. Karena itu sesuatu yang paling indah, kesempatan yang paling mulia untuk bisa berkata, ambil Tuhan, karena ini yang kau kehendaki. Dan saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam hidup saudara. Mari kita lanjutkan saudara. Kemudian kita baca Yohanes 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kemudian kita baca ayat 35.
Maka menangislah Yesus. Kemudian kita baca kemudian ayat 43. Ayat 41 mulai sampai dengan 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara, yang pertama dikatakan Yesus sengaja tinggal pada saat dia mendengar bahwa Lazarus sakit. Yang pertama saudara, apapun yang dia buat, dia punya rencana di balik itu. Pegang ini. Dia sengaja membiarkan Lazarus mati karena dia punya rencana kemuliaan di balik itu. Kalau dia sengaja membiarkan kita masuk di dalam penderitaan, kalau dia sengaja membiarkan kita masuk di dalam masalah, kalau dia sengaja membiarkan kita masuk di dalam penyakit, dia punya rencana di balik itu. Amin saudara, percaya ini saudara. Kalau saudara percaya dengan sungguh, saudara akan sungguh-sungguh melihat penyerahan, sungguh-sungguh melihat kemenangan, sungguh-sungguh melihat kemuliaan. Pegang ini, dia adalah Allah yang punya rencana. Dia bukan Allah yang sembarangan. Dia bukan Allah yang salah, saya nggak mikir kalau saya berbuat begitu. Enggak saudara. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang punya planning, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Karena itu percaya, apapun yang terjadi itu ada di dalam rencananya. Selama saudara dan saya berkata, aku mau mengikuti engkau, aku mau mengikuti engkau. Kemudian di ayat 35 dikatakan apa? Maka menangislah Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya perasaan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jauh, Tuhan yang tidak peduli dengan kita, Tuhan yang tidak punya perasaan. Tapi Dia adalah Allah yang punya perasaan. Bayangkan kalau saudara di sini memuji, tapi hati saudara tidak memuji. Dia Allah yang punya perasaan saudara. Dia tahu bahwa anaknya tidak lagi pengen muji, cuma sekedar duduk. Dialah yang punya perasaan pada saat hamba Tuhan mungkin mengatakan, Allah mengasihi engkau. Saudara berkata dalam hati, mana buktinya? Saudara, dia Allah yang punya perasaan. Saya seringkali berpikir, Tuhan sungguh betapa banyak perbuatan kita yang kita tidak tahu menyakiti hatinya. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak saya yang umur 1 tahun itu berkata, Mama, mana buktinya Mama sayang saya? Itu akan sangat menyakiti hati saya. Karena saya tahu betapa saya mengasihi dia. Demikian juga Tuhan. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah peduli akan perasaan Tuhan. Kalau kita melayani, yang kita pikirkan jemaat butuh apa? Boleh saudara. Tapi pernahkah kita berpikir, Allah rindu apa saya layani? Mungkin kadang-kadang dia merindukan untuk kita hanya duduk diam melayani dia. Mungkin sekali waktu dia rindu untuk kita hanya menyembah dia. Dia Allah yang punya perasaan saudara. Seringkali di dalam puji-pujian, di dalam musik, kita berpikir harusnya lagu senang dulu, kemudian lagu lembek, maksudnya lagu yang kalem begitu ya. Kemudian masuk firman Tuhan. Karena apa? Itu menurut kita. Tapi pernahkah kita berkata, bagaimana perasaanmu Bapak hari ini? Apakah engkau mau untuk aku memuji engkau sepanjang kebaktian? Apakah engkau mau untuk aku menyembah engkau sepanjang kebaktian? Saudara, dia adalah Allah yang punya perasaan. Mari kita belajar menghargai perasaan Tuhan. Banyak orang juga berpikir dia tidak peduli kalau kita menangis sendiri, kalau kita kecewa, kalau kita tertolak. Padahal saudara harus tahu dan sadar, dia adalah Allah yang paling dekat dengan kita. Sampai luka yang sekecil apapun, dia adalah Allah yang mengerti. Dan dia mau turut merasakan kita. Ada satu kesaksian, ada seorang anak yang tidak pernah bisa dekat dengan bapaknya. Dan dia juga berpikir bahwa ayahnya yang di surga adalah seperti itu. Dia berpikir Tuhan adalah Tuhan yang menghukum kalau dia salah. Tuhan yang menuntut prestasi. Tuhan yang mau ini dan itu. Dan Tuhan yang tidak peduli dengan perasaan dia. Sekali waktu saudara dia bermimpi. Dia sedang bermain basket, kan anak ini senang main basket. Ada seorang tua, seorang yang kebapaan menunggu di tepi. Dan dia lihat anak itu bermain basket. Kalau anak itu mau memasukkan, dia bersorak-sorak memberi support. Kalau anak itu memasukkan, dia tepuk tangan, dia bilang, kamu hebat, kamu hebat.
Dan anak itu melihat bahwa bapak ini begitu perhatian dengan dia, begitu itu ikut bersuka cita dengan permainan basketnya. Dan pada saat dia selesai main, dia berjalan dekat dan orang itu berkata, "Aku Yesus, aku rindu untuk ikut dalam setiap kehidupanmu, juga pada saat-saat engkau bermain-main." Saudara, itulah Yesus yang kita punya. Baru saat itu dia terbuka, sungguh dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mau dekat dengan kita. Kemudian kesaksian ini diteguhkan dengan kesaksian Robert Liddon. Pada waktu dia dibawa ke surga, dia bertemu dengan Yesus. Dia lihat sebuah sungai yang begitu besar, begitu jernih. Dia berkata, "Tuhan, aku mau berenang di situ." Tuhan katakan, "Silahkan berenang." Dia masuk dan dia katakan ada kesegaran yang luar biasa pada saat dia berenang. Dan dia lihat, Tuhan, enak sekali berenang. Yesus tersenyum, Yesus masuk ke sungai itu. Tahu saudara apa yang Yesus buat? Yesus ambil air, dia sirapin Robert Liddon. Dia kaget. Masa Tuhan Yesus berbuat begitu? Dia diam aja. Tuhan ambil air lebih banyak lagi, dia siram lagi. Terus dia bilang, "Kamu tidak berani balas saya." Dia mulai balas dan dia mulai bermain-main dengan Tuhan Yesus di sungai itu. Dia kejar-kejaran, siram-siraman main air. Dan saat itu, pada waktu dia selesai bermain itu, Tuhan katakan, "Aku adalah Tuhan yang rindu untuk bermain-main dengan engkau. Akrab, bergaul dalam setiap keadaanmu." Saudara, itulah dia. Kenali dia, saudara. Saya melihat betapa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ada banyak perkara yang saya kagum akan dia. Dia mengerti sampai soal sekecil-kecilnya. Soal saya beli jaket, dia dampingi saya. Soal saya pengen bunga, dia beri saya bunga, saudara. Soal saya pengen makanan roti, soal saya pengen siomay, dia beri semua yang saya pengen, saudara. Dan saya tahu dia Allah yang sangat memperhatikan. Dia Allah yang rindu untuk bergaul dekat dengan kita. Menentukan segala perkara bersama-sama dengan kita. Mari saudara kenali dia sebagai Allah yang hidup, Allah yang real. Maka saudara tidak akan pernah puas dengan dia. Saudara akan semakin rindu dan semakin rindu, semakin kagum dan semakin jatuh cinta dengan dia. Kita lanjutkan saudara. Dikatakan di situ terakhir, Yesus berkata, "Aku mengucap syukur padamu Bapa." Dia memberi contoh, dia Allah yang memberi contoh bahwa di dalam keadaan di mana Yesus disalahkan saat itu, masa Yesus yang katanya bisa menyembuhkan orang sakit tidak bisa berbuat sesuatu, dia tetap mengucap syukur. Di saat kematian dia tetap mengucap syukur. Dan dia rindukan itu juga terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur. Kita tetap berkata, "Aku tahu engkau mendengarkan aku, engkau selalu peduli akan aku." Dan terakhir dia katakan, "Akulah Tuhan di atas kematian," saudara. Dia Tuhan yang mengatasi kematian. Itu dia buktikan pada saat dia membangkitkan Lazarus. Itu dia buktikan pada saat dia bangkit dari kubur. Dia adalah Tuhan yang mengatasi dosa, mengatasi maut, mengatasi segala perkara. Saudara, kalau ada nanti mujizat yang terakhir, adalah mujizat kebangkitannya sampai kepada pemulihan daripada murid-muridnya. Dan kita pelajari dari Yohanes 20 sampai 21, saudara tidak usah buka. Di situ saudara lihat bahwa Allah adalah Allah yang menang atas dosa, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memulihkan, Allah yang memanggil, dan Allah yang mengasihi saudara. Sungguh lewat kitab Yohanes, dia sempurna menyatakan karakternya. Dan dia rindu semuanya itu ada di dalam hidup kita. Dia rindu kita menjadi orang yang dipulihkan. Dia rindu kita menjadi orang yang memulihkan juga orang lain. Dia rindu kita menjadi orang yang menerima kasih dan menyalurkan kepada orang lain. Kita mengasihi orang lain. Dia rindu kita menjadi orang yang menang atas dosa. Seperti kuasa menang atas dosa sudah ada di dalam hidupnya. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ini saatnya untuk kita benar mengerti karakter dia. Kalau saudara sudah mendengar firman Allah, dan kalau saudara pulang tidak mendalami ini, tidak mau menangkap ini, dan tidak berkata aku rindu memilikinya, maka semuanya akan sia-sia. Sekali lagi saya katakan, pilihan ada di dalam tangan saudara. Apa saudara berkata aku mau memiliki karakter itu, menikmatinya dan hidup di dalamnya? Atau saudara berkata, aku tidak peduli karena aku ini manusia biasa, manusia yang hidup di dalam kelemahan. Dia tidak pernah pilih kasih saudara. Dan dia tentukan malam ini, apakah saudara mau atau tidak. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang pertama kali, biar pengenalan akan Engkau itu turun di dalam hidup setiap kami Tuhan.
Hamba berdoa, nyatakan pribadimu secara utuh kepada kami Tuhan. Nyatakan kehendak dan karaktermu secara utuh kepada kami, supaya kami tidak hanya mengenal sebagian dari Engkau, sebagian dari karaktermu, tapi kami rindu mengenal seluruhnya dari karaktermu Tuhan, seluruhnya dari rencanamu, seluruhnya daripada kehendakmu. Tuhan, hamba berdoa untuk banyak anak-anakmu yang tidak pernah mendengar suaramu, tidak mengerti kehendakmu, tidak merasakan camahanmu. Mari Bapa, mulai malam ini, kalau mereka berkata aku rindu menikmati semua itu, nyatakan itu di dalam hidup mereka Tuhan. Pada saat mereka berkata aku mau, biar itu nyata dalam hidup mereka. Karena Engkau berjanji Engkau tidak akan membiarkan orang yang mencari Engkau, tapi Engkau akan menemuinya Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biar karaktermu itu mulai turun dalam hidup setiap kami. Biar karakter yang memulihkan, karakter yang mengasihi, karakter yang mencipta, karakter yang menyembuhkan, karakter yang mengatasi hukum alam, karakter apapun Tuhan yang Kau sudah ada dalam hidupmu, itu boleh kami miliki Tuhan. Dan kami hidup di dalamnya, kami menikmatinya. Hamba berdoa saat ini untuk anak-anakmu yang sedang dalam masalah, mengalami keadaan-keadaan yang sulit, mengalami penyakit-penyakit. Tuhan, hamba berdoa sesuai dengan firman-Mu. Kalau mereka berkata aku mau hidup di dalam-Mu Tuhan, kalau mereka taat, kalau mereka berkata aku mau masuk dalam rencana-Mu, nyatakan jalan keluar untuk mereka Tuhan. Karena Engkau sumber segalanya. Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova yang membangkitkan, Engkau yang memberi harapan baru, Engkau yang mengatasi setiap keadaan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan kebaktian di sini di dalam tangan-Mu. Hamba percaya Engkaulah Allah yang menggembalakan, Allah yang setia, Allah yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, akan meneruskannya sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus.